Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sakinah Hisham dengan NIM D10611711012 berasal dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura dengan jurusan Teknik Industri. Baik, hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai sidang akhir saya yang berjudul Perbaikan Kualitas Plywood 15 mili menggunakan metode Six Sigma dan Kaizen pada PT BSM New Material Ketapang. Nah, sebelum saya menjabarkan mengenai presentasi saya pada pagi hari ini, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pembimbing saya yang telah menyupport saya dalam melakukan perbaikan mengenai skripsi ini. Yang pertama ialah dosen pembimbing saya itu Bu Pepi Angela dan yang kedua ialah Pak Triwahyudi. Nah, serta saya juga ingin berterima kasih kepada dosen penguji saya. Yang pertama ialah Ibu Sylvia dan yang kedua adalah Pak Ivan Sujana yang telah membantu dalam melakukan perbaikan untuk yang terbaik dalam skripsi ini. Nah, untuk outline saya pada pagi hari ini, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, dan bab 4 ialah pengolahan data, dan yang kelima ialah penutup. Nah, untuk bab 1 pendahuluan itu terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan asumsi, serta sistematika penulisan. Nah, untuk latar belakangnya tersebut, skripsi ini diambil masalahnya dari mengenai kualitas produk yang melebihi batas tolerir perusahaan yakni 5%. Nah, ini merupakan tampilan lampiran tabel rekapitulasi kecacatan produknya. Terdapat ukuran 11,3 mili, 13 mili, dan 15 mili. Nah, untuk 11 mili ini dirata-ratakan bahwa persentase kecacatannya itu ialah berkisar antara 8%-an. Sedangkan untuk 13 mili berkisar antara 12%, sedangkan untuk yang 15 mili berkisar antara 28%-an. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecacatan yang terbesar di sini ialah kecacatan plywood 15 mili. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana kualitas produk plywood 15 mili yang dihasilkan oleh PT BSM New Material Ketapang. Yang kedua, apa saja faktor penyebab terjadinya cacat produk plywood 15 mili di PT BSM ini? Dan yang ketiga ialah bagaimana hasil dari penerapan yang telah dilakukan dengan menggunakan metode Six Sigma dan Kaizen yang dilakukan sebelum dan sesudah pengimplementasian. Untuk tujuan penelitiannya ini, yang pertama dilakukan pengidentifikasian kualitas produk plywood yang dihasilkan di PT BSM berdasarkan data historis yang didapatkan. Yang kedua, melakukan penganalisaan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat produk plywood yang dihasilkan dengan menggunakan diagram Pareto dan Ishikawa diagram pada PT BSM. Yang ketiga, menghasilkan rencana tindakan perbaikan dan pengendalian rencana proses atau yang biasa kita sebut dengan proses control plan dengan penerapan Six Sigma dan Kaizen yang dilakukan sesudah pengimplementasian pada plywood 15 mili. Nah, untuk pembatasan masalah dan asumsinya, yang pertama ialah tipe plywood yang dijadikan objek pada penelitian sidang akhir kali ini ialah plywood 15 mili, dikarenakan tadi bahwa plywood 15 mili itu yang paling besar mengalami kecacatannya. Dan yang kedua, perbaikan proses produksi ini hanya terdapat pada sistem produksi perusahaan saja. Sistem produksinya aja tidak merangkup pada manajemen perusahaannya. Ya, untuk asumsi penelitiannya, yang pertama itu kegiatan produksi ini berjalan normal sesuai dengan prosedur operasional. Yang kedua, proses produksi dan situasi kerja dalam keadaan normal. Yang ketiga, peralatan yang digunakan selama proses produksi keadaannya itu dalam kondisi baik. Nah, untuk sistematika penulisannya itu telah dijabarkan pada skripsi. Untuk bab 2 tinjauan pustakanya, sedikit saya jabarkan mengenai kualitas, kapabilitas proses, dan Six Sigma, Kaizen, dan posisi penelitian dan penelitian terdahulunya. Nah, untuk kualitasnya itu, kualitas ini merupakan salah satu aktor utama yang menentukan pemilihan produk bagi pelanggan. Nah, kualitas ini merupakan salah satu yang paling penting dalam melakukan proses produksi produk.
Nah, untuk kapabilitas proses ini, penentuan kapabilitas proses merupakan keberhasilan implementasi program peningkatan kualitas Six Sigma ditunjukkan melalui peningkatan kapabilitas proses dalam menghasilkan produk yang menunjukkan kegagalan nol atau yang biasa kita sebut dengan zero defect. Nah, oleh karena itulah perhitungan kapabilitas proses ini menjadikan berperan sangat penting untuk dalam melakukan pengimplementasian program Six Sigma ini. Nah, sebenarnya itu apa sih Six Sigma? Nah, Six Sigma itu merupakan suatu proses yang dimana itu kita dituntut untuk melakukan peningkatan kualitas dramatik yang merupakan terobosan dalam manajemen kualitas. Nah, secara umum biasanya Six Sigma ini disebut dengan pendekatan DMAIC. Nah, untuk Kaizen-nya tersebut, Kaizen itu membantu dalam melengkapi metode Six Sigma tersebut. Nah, Kaizen itu berfokus pada upaya perbaikan terus-menerus. Nah, Kaizen ini bersifat kontinu dalam Six Sigma. Nah, meski perbaikan dalam Kaizen ini sifatnya kecil, tapi lama-kelamaan dia akan membantu dalam perbaikan secara mampu membawa hasil yang dramatis dalam mengikuti waktunya. Nah, untuk posisi penelitiannya dapat dilihat pada tabel yang telah dijabarkan. Bab 3 untuk tinjauan pustakanya yang akan dibahas ialah objek penelitian, alat dan bahan yang digunakan, dan diagram alir penelitian. Untuk objek penelitiannya itu, objek penelitian ini adalah hal-hal sama, yaitu kualitas produk lapisan ukuran 15 mili di PT BSM di material. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ialah alat tulis, laptop, software Visio, software Minitab, software Microsoft Word, software Microsoft Excel. Nah, untuk diagram alir penelitian yang ini, kita mulai dengan terus dilakukan survei lapangan dengan tinjauan pustaka, terus rumusan masalah yang terjadi pada permasalahan penelitian ini. Terus tujuan penelitian, terus ada identifikasi variabelnya. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dengan pengumpulan data total produksi dan data total defect-nya. Yang selanjutnya ialah proses define, pembuatan diagram SIPOC. Proses selanjutnya ialah pengukuran, dengan yang pertama itu mengidentifikasikan karakter CTQ. Yang kedua ialah menggunakan peta kendali U-chart. Yang ketiga ialah menghitung indeks kapabilitas prosesnya. Yang keempat ialah menghitung DPMO, nilai dan nilai Six Sigma-nya. Nah, proses selanjutnya ialah proses analisis. Yang pertama itu dilakukannya stratifikasi, yang artinya stratifikasi itu melakukan pengelompokan data. Yang kedua adanya pembuatan diagram Pareto. Yang ketiga ialah mengidentifikasikan akar penyebab CTQ dengan menggunakan diagram Ishikawa. Nah, proses selanjutnya ialah proses improve, yang dimana pengambilan data dan perbaikan faktor kegagalan dengan menggunakan metode Kaizen menggunakan konsep 5W+1H. Nah, selanjutnya proses selanjutnya ialah proses decision, yang dimana proses ini setelah dilakukan proses improve, maka akan dilakukan proses pemilihan, yang dimana apakah data ini sudah memenuhi standarisasi atau tidak. Nah, jika data yang dilakukan setelah improve itu tidak mencapai angka yang diinginkan oleh perusahaan, maka dia akan melakukan perbaikan kembali pada tahapan improve-nya. Nah, jika dia telah memenuhi standarisasi, maka dia akan masuk pada proses kontrol, yang dimana ini merupakan proses pengontrolan kembali dengan menggunakan rekomendasi yang telah dilakukan sebelumnya. Terus setelah dilakukan proses kontrol, itu ada lagi proses hasil dan perbaikannya. Diperolehlah proses hasil dan perbaikan. Nah, setelah itu ada proses kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ialah selesai. Nah, untuk bab 4-nya itu yang akan dibahas ialah pengumpulan data, pengolahan data, hasil analisa dan pembahasan, dan yang terakhir ialah hasil perbaikannya. Nah, ini merupakan contoh data-data yang diperoleh dari perusahaan tersebut
terdapat pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Lengkapnya ada saya lampirkan di deskripsi tersebut. Nah, untuk keterangan defeknya itu ada 34 defek yang didapati dari perusahaan tersebut. Terus untuk proses define. Nah, proses define di sini merupakan proses yang merupakan penetapan targetnya, yang dimana peningkatan kualitas Six Sigma itu bisa dibantu dengan menggunakan diagram SIPOC. Nah, diagram SIPOC ini diagram yang dimana kita harus mengetahui siapa suppliernya, apa inputnya, seperti apa prosesnya, apa yang dihasilkan dari output tersebut, dan siapa saja customernya. Nah, dari tabel tersebut kita ketahui bahwa suppliernya itu ada supplier kayu lokal, supplier gum tape, dan rolling tape. Untuk inputnya kayu log. Terus untuk prosesnya itu ada di Departemen Grand Veneer, Departemen Dry Veneer, Departemen Plywood Selection, dan Departemen Finishing. Nah, untuk outputnya itu karena kita fokuskan kepada plywood 15 mili, jadi output di sini ialah plywood 15 mili. Nah, untuk customernya itu ada dari industri Cina, Jepang, dan Indonesia. Nah, untuk pengukuran ini merupakan atau yang biasa kita sebut dengan measure itu, ini merupakan tahap kedua dalam proses Six Sigma, yang dimana yang pertama kita harus menentukan dulu CTQ-nya itu berapa. Nah, penentuan CTQ ini didapati dari berapa, misalnya ada 34 jenis kecacatan, yang paling dominan itu apa aja dan berapa. Nah, jadi kita tentukan itu berdasarkan hasil keputusan bersama dengan Kepala Departemen Quality Control. Jadi didapatilah bahwa hasil yang sering muncul itu kecacatannya berjumlah 4. Yang kedua, penggunaan peta kendali U. Peta kendali U yang digunakan untuk melakukan proses pengontrolan ini digunakan untuk mengetahui apakah data-data yang kita peroleh tersebut melewati batas atas atau tidak. Nah, jadi menggunakan peta kendali U inilah kita mengetahui batas kontrol tersebut. Nah, untuk indeks kapabilitas proses ini yang digunakan untuk mengetahui seberapa baikkah kemampuan proses produksi yang ada di PT BSM itu. Nah, ini juga berperan sangat penting dalam proses Six Sigma karena kita dapat mengetahui tafsiran yang terbaik itu seberapa banyak. Nah, yang keempat itu adalah perhitungan DPMO dan nilai sigmanya. Nah, untuk mengetahui perhitungan DPMO dan nilai Six Sigmanya itu, yang pertama kita harus melakukan proses pengukuran terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus menetapkan jumlah unit yang akan diperiksa ini berapa banyak. Nah, yang selanjutnya itu kita harus melakukan penentuan jumlah produk cacatnya tersebut. Nah, setelah itu baru kita lakukan perhitungan cacat, dan setelah itu baru kita penentuan CTQ kembali. Setelah dilakukan penentuan CTQ, baru kita dapat melakukan perhitungan tingkat cacat per karakteristik DPO-nya. Setelah itu, kita melakukan perhitungan peluang cacat 1/1 juta kesempatan. Nah, tahapan terakhir ialah baru setelah mendapatkan peluang cacat itu, baru kita dapati konversi nilai DPMO sesuai dengan tabel yang didapat dari nilai sigma tersebut. Nah, untuk analisisnya ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan stratifikasi, yang dimana stratifikasi ini pengelompokan data. Pengelompokan data itu dapat kita gunakan rumusnya dengan persentase cacat sama dengan total cacat kategori per total cacat keseluruhan. Nah, yang kedua kita lakukan pembuatan diagram Pareto, dan yang ketiga dengan pengidentifikasian akar penyebab CTQ dengan Ishikawa diagram. Nah, ini contoh Ishikawa diagramnya pada kecacatan oversanding, yang dimana terdapat metode, man, environment, material, dan mesin. Nah, ini dalam kecacatan metodenya itu dikatakan bahwa pada tahapan metodenya terlalu sering rotasi pekerja. Terus instruksi kerjanya buruk dikarenakan tidak paham menggunakan mesin. Terus kurangnya komunikasi antara operator Indonesia dan warga negara asing. Terus untuk man-nya itu penyebabnya ialah yang pertama itu tidak memperhatikan SOP bekerja itu seperti apa. Nah, jadi diakibatkanlah bahwa tidak bertanggung jawabnya seorang pekerja.
dan diakibatkan juga dia tidak teliti dan bahkan lalai. Nah, yang selanjutnya ialah kurangnya pengawasan dari operator-operator sana kepada pekerja-pekerja di PT BSM. Yang selanjutnya ialah environment. Ini ada area kerjanya tidak nyaman karena cuaca panas, kotor, dan penumpukan plywood yang berlebihan. Terus untuk mesinnya itu, intensitas operasi mesinnya yang sangat tinggi mengakibatkan pekerja itu lalai dalam melakukan settingan-settingan pada mesin tersebut. Nah, untuk materialnya itu jenis kayunya itu tidak sesuai standar. Jadi misalnya diakibatkanlah kayu itu kecil, terus kayunya tipis. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang pada kecacatan oversanding. Nah, tahapan selanjutnya itu ialah improvement, perbaikan. Nah, improvement ini adalah tahapan yang paling penting dalam Six Sigma karena ini merupakan tahapan perbaikan. Nah, improvement yang dilakukan peneliti yang saya lakukan dalam melakukan perbaikan kualitas ini ialah melakukan penerapan rencana tindakan perbaikan di perusahaan dengan didapatilah dan diperoleh data terbaru setelah dilakukan perbaikan. Nah, ini merupakan hubungan CTQ dengan penyebab dominannya. Karakteristik kayu log yang tidak sesuai itu, CTQ-nya itu berarti ketersediaan kayu log harus sesuai dengan spesifikasi untuk setiap grade produksi. Nah, kalau penyebab dominan defeknya itu kurang pengawasan dari pihak operasional, berarti operator produksi harus dalam keadaan siap di lapangan. Nah, yang selanjutnya ialah karena kurangnya komunikasi antar pekerja Indonesia dan Cina, akibatnya seringkali pekerja Cina ingin melakukan percobaan dalam proses produksinya. Nah, berarti CTQ-nya itu proses produksinya harus menyesuaikan standar SNI dan JAS dari setiap grade produk yang akan diproses. Sampai pada ketepatan pengiriman dan penyimpanan sampel yang kurang tepat menjadikan data tidak valid. CTQ-nya menggunakan metode yang sesuai untuk setiap grade yang dianalisa dan penyimpanan sampel yang tepat. Nah, ini merupakan tabel rekomendasi perbaikan dengan menggunakan Kaizen dengan menggunakan konsep 5W+1H. Dengan tujuan utamanya itu target dari perbaikan ini adalah mendefinisikan penyebab cacat dan mengurangi kecacatan dari 5 jenis cacat yang terbesar pada data historis, yakni oversanding, press mark, rusak tabrak, atau cacat tepi, delaminasi, dan bekas lem atau minyak atau noda. Terus alasan kegunaannya ini. Nah, tindakan yang telah dilakukan dalam rekomendasi perbaikan ini ialah mengundang ahli profesional dalam bidang produksi plywood untuk memberikan arahan kepada pekerja mengenai cara proses produksi yang benar. Nah, dikarenakan pada waktu proses perbaikan ini ada pekerja Cina yang ahli dalam melakukan produksi plywood, jadi dia ini di mentoring untuk para pekerja ini dimentoring untuk melakukan pekerjaan yang baik itu seperti apa. Nah, rencana tindakan perbaik ini diperlukan untuk mengetahui dari proses mana, untuk mengetahui proses cacat terbesar itu dari mana, sehingga dapat diperbaiki terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini, proses penyebab cacat terbesar adalah karakteristik kayu log yang tidak sesuai dengan penerapan SOP yang masih jauh dari harapan perusahaan. Nah, untuk lokasinya itu, rencana tindakan dilakukan pada proses yang paling kritis untuk diperbaiki karena merupakan penyebab cacat terbesar. Dalam penelitian ini berarti ada lima kecacatan. Yang pertama, ada 5 lokasi yang difokuskan untuk dilakukan perbaikan. Yang pertama itu lokasi pada oversanding, press mark, rusak tabrak, delaminasi, dan bekas lem. Nah, untuk sequence-nya atau dengan 5W+1H-nya itu kapan kita dapat melakukan perbaikan rekomendasi ini? Yang pertama itu pada proses sander, hot press, rotary, glue spreader, dan finishing. Nah, siapa saja yang mengerjakan rencana tindakan ini? Nah, yang mengerjakan rencana tindakan ini ialah pekerja gudangnya dengan arahan profesional dan kontrol pemiliknya.
Terus bagaimana pengerjaan aktivitas rencana tindakan tersebut? Nah, aktivitas rencana tindakan ini dilakukan dengan meniadakan rotasi pekerja antar gudang dan menerapkan sistem absensi dengan ketat ke kepala gudang kecuali dengan izin sakit yang tidak melebihi batas 3 hari sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Nah, kepala gudang juga mengkoordinir para pekerja yang melakukan pengabsenan sesuai dengan jadwal datang dan pulang, maka akan dilakukan pemberian reward kepada pekerja. Nah, akan tetapi kalau untuk pemberian reward ini dia cuma sampai tahap rekomendasi aja, belum sempat diterapkan pada PTBSM ini karena ada beberapa kendala. Nah, untuk perbaikan yang telah dilakukan ialah per divisi departemen yang dilakukan koordinir pada suatu waktu. Nah, pertemuan tersebut yang setelah dilakukan koordinir untuk per gudang dilakukan training, maka perbaikan proses itu didapatilah kecacatannya semakin berkurang dari melakukan proses training. Artinya para pekerja paham apa yang harus mereka lakukan untuk melakukan pengurangan kecacatan proses tersebut. Nah, dengan metode ini diharapkanlah pekerja mudah dan dapat menerima monitoring ekstra ini untuk kegiatan produksi. Setidaknya perusahaan ini dapat melakukan selama 1 bulan dengan bantuan pemilik agar pekerja terbiasa dengan tindakan perbaikan tersebut. Ini diperoleh hasil sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Pada bulan Juli didapati bahwa Six Sigma-nya itu rata-rata didapati hasil sigmanya dengan angka terbesar yaitu 3,20. Sedangkan pada bulan Agustus ini masih belum dilakukan perbaikan. Six Sigma-nya yang terbesar itu diperoleh 3,08. September masih belum dilakukan perbaikan, itu diperoleh sigma terbesarnya ialah 3,04. Sedangkan pada bulan Oktober diperoleh Six Sigma terbesar ialah 3,11. Nah, setelah dilakukan perbaikan dengan rekomendasi yang tadi, maka didapatilah kenaikan Six Sigma-nya sebesar 3,76. Setelah dilakukan proses perbaikan dengan pengimprovan yang telah dilakukan, maka akan dilakukan proses pengontrolan, yang dimana pengontrolan ini harus dilakukan lagi dengan melakukan pembuatan dokumen control plan yang sudah saya lampirkan di slide selanjutnya. Nah, tahapan-tahapan dilakukan pada proses pengontrolan ini juga telah berjalan baik, seperti halnya yang pertama itu pengontrolan pada pembersihan dan pemeriksaan terhadap mesin dan peralatan produksi sebelum dan sesudah proses. Yang kedua, melakukan proses pengontrolan kualitas kayu log yang akan diproduksi. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan lem yang digunakan pada saat sebelum proses produksi. Yang keempat ialah melakukan pengontrolan suhu mesin sebelum proses produksi berjalan. Nah, ini merupakan gambaran hasil proses control plan yang telah dilakukan pembuatan bersama dengan Kepala Departemen Quality Control, bahwa langkah-langkah prosesnya telah disesuaikan dengan langkah-langkah proses pada saat pembuatan plywood. Dengan melakukan pengecekan kualitas kayu log, pengecekan kualitas kayu di darat, pengecekan pemotongan kayu, pengecekan pengupasan kayu, dan pengecekan pengeringan pinggir sampai pada proses selanjutnya. Nah, hasil analisa dan pembahasannya, didapatilah bahwa kecacatan terbesar pada bulan Juli sebelum dilakukan perbaikan ialah berjumlah 9.765 kecacatan dengan kecacatan berjumlah 1.160 lembar per bulannya. 9.765 itu merupakan produksi keseluruhan pada bulan Juli. Dengan dapat kita lihat pada diagram di histogram di bawah ini bahwa kecacatan terbesar itu ialah X24 dengan oversanding, terus adanya delaminasi, terus fresh mark. Terus untuk bulan Agustus didapatilah bahwa kecacatannya bahwa produksi keseluruhan berjumlah 7.809 dengan kecacatan 2.126.
lembar per bulannya. Terus dapat kita lihat lagi dari histogram ini bahwa kecacatan terbesar itu terdapat pada X24, sama masih terdapat pada oversanding. Terus X30 bekas lem. Nah, terus pada rusak tabrak, cacat tepi. Terus untuk hasil rekapitulasi bulan Septembernya juga diperoleh 5.800 total produksinya dengan kecacatan 2.163 lembar per bulannya. Pada bulan Oktober diperoleh hasil produksinya 8.050 dengan kecacatan 2.150 lembar per bulannya. Pada bulan Desember telah dilakukan perbaikan ini dengan produksi 9.840 dengan kecacatan berjumlah 565 lembar per bulannya, dan ini telah melakukan perbaikan, dan proses kecacatan ini telah berkurang dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk bab 5-nya ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan dan saran ini, yang pertama, berdasarkan data historis, terdapat 34 jenis cacat produk yang dapat terjadi di bagian produksi plywood 15 mili. Nah, jenis-jenis cacat tersebut antara lain face pecah dalam keadaan ringan, face back kurang dalam keadaan ringan, core kurang dalam keadaan ringan, tebal tipis dalam keadaan ringan, lubang gerak besar, face kasar, bekas dempul dalam keadaan ringan, salah potong dalam keadaan ringan, fresh mark, core timpa, core renggang, core kosong, core kurang lebar, core kurang panjang, core tebal, dan sampai pada oversanding berat. Nah, kesimpulan yang kedua ialah berdasarkan hasil analisis diagram Ishikawa, maka didapatilah bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kecacatan produk plywood 15 ini berasal dari faktor material, manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Yang ketiga ialah hasil dari penerapan Six Sigma didapati berupa tindakan perbaikan kerja dan pengendalian proses, atau yang biasa kita sebut dengan proses control plan. Didapatilah nilai sigmanya pengimplementasiannya sebesar 3,69. Nah, nilai Six Sigma ini yang didapati telah mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Saran yang pertama, diharapkan perusahaan melakukan quality control terhadap bahan baku kayu log. Yang kedua, diharapkan perusahaan menyusun suatu jadwal perawatan mesin secara berkala dan memperhatikan kondisi mesin yang harus dilakukan penyetingan dan secara berkala juga. Yang ketiga, diharapkan perusahaan juga tidak terlalu sering melakukan rotasi pekerja antar gudang. Ini menyebabkan bahwa ketidakfokusan antara pekerja gudang satu dan yang lainnya. Yang keempat, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka perusahaan dapat memfokuskan tindakan perbaikan pada jenis kecacatan yang sering terjadi, yakni seperti oversanding dengan akar penyebabnya itu adalah faktor mesin, metode, dan manusia. Terus diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan pengaplikasian Six Sigma dengan menggunakan metode FMEA agar hasil penelitiannya menjadi lebih baik. Nah, FMEA ini merupakan metode effect analysis, yang dimana ini merupakan perbaikan kualitas juga, akan tetapi lebih rinci dan lebih detail. Sekian presentasi sidang akhir saya pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.